Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 14 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tempat Terhormat. Tempat terhormat. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai dengan ke-34. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja, aku akan ada bersama-sama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami diciptakan, dijadikan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang hina, namun diperlakukan secara terhormat. Biarlah kami bisa memahami kebenaran ini, sehingga kami pun hidup secara terhormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tempat terhormat. Pada saat Yesus sebelum naik ke surga, maka Yesus mengajar di bait Allah. Yesus melakukan banyak mujizat. Pada bagian Yohanes pasal 7, di sini dikatakan terjadi pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya." Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku, kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pribadi yang datang dari tempat terhormat dan datang ke tempat yang hina, yaitu adalah Kristus. Kristus adalah Allah, Dia adalah juru selamat yang mau menjadi manusia. Pribadi yang terhormat karena dirinya adalah Allah pencipta alam semesta yang tertinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari yang bersangkutan, yaitu Allah yang menyangkutkan dirinya untuk bersatu dengan dirimu. Itu yang disebut dengan istilah bersangkutan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia, kata bersangkutan itu berarti ada kait-mengait. Sementara kita sesudah jatuh di dalam dosa, kita tidak ada sangkut paut lagi dengan Kristus. Kita tidak ada sangkut paut lagi dengan Allah, karena kita sudah berdosa, kita sudah dibuang, dikeluarkan dari Taman Eden, Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Sesuatu yang sudah terpisah, sesuatu yang sudah tidak ada sangkut pautnya lagi. Namun Allah yang terhormat di dalam diri Kristus Yesus meninggalkan tempat terhormat, datang ke tempat yang hina, yaitu manusia yang sudah diciptakan dengan ciptaan yang sedemikian luar biasa menurut gambar dan rupa Allah, namun berbuat yang hina, meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan, hidup dalam keberdosaan. Bahkan juga apa yang dilakukan oleh orang-orang, yaitu bangsa Israel, orang Yahudi, yaitu menyalibkan Yesus. Orang hina menyalibkan pribadi yang terhormat. Dan sesudah Yesus menyampaikan semua karya keselamatannya, menyampaikan kebenarannya, Yesus memberikan tanda-tanda bahwa aku satu hari kelak nanti akan kembali ke tempat yang terhormat, yaitu di mana sewaktu aku ke sana, kamu tidak bisa dapat datang ke sana. Itu yang dikatakan dalam ayat 34, "Kamu mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Ini adalah bagian kebenaran firman Allah. Kamu tidak pernah akan bisa datang di mana aku berada. Namun yang menarik, kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ke-3, bahwa Yesus ke rumah Bapa, pergi ke rumah Bapa dan akan datang kembali, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bayangkan sahabat seperjalanan, pribadi yang sangat terhormat, yaitu Allah, tapi mau menyangkutkan dirinya, mengikatkan dirinya dengan kita, sebagai manusia yang hina, manusia berdosa, manusia yang sudah berkhianat, yang sudah menyangkal. Bahkan kita sudah menjual Tuhan, kita tidak mempercayainya. Itu manusia berdosa, tidak mempercayainya.
Sekalipun Mesias itu sudah datang, memang itu terjadi kepada orang Yahudi, kepada ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang di zaman Tuhan Yesus pada waktu itu. Namun bukankah tipikal orang seperti ini selalu ada sampai akhir zaman terjadi? Selalu ada. Inilah manusia-manusia yang hina. Kalau dikatakan apa itu orang yang hina? Orang yang hina itu adalah orang yang tidak tahu budi. Orang yang hina itu setelah dikasihi, dia mengkhianati. Orang yang hina itu setelah memakai semua, menerima kebaikan-kebaikan yang sudah kita berikan kepada yang bersangkutan, namun kemudian air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan, kesetiaan dibalas dengan ketidaksetiaan. Betapa hinanya hidup manusia. Kita bukankah sering bertemu dengan orang-orang dengan berperilaku hina seperti demikian? Maka orang-orang hina itu tidak tepat untuk menduduki tempat-tempat yang terhormat. Sehingga sewaktu Tuhan mengangkat kita dari orang berdosa menjadi milik kepunyaannya, menjadi anak-anak pilihannya, di mana kita tidak punya tempat di tempat yang terhormat, namun Yesus dalam dirinya, di dalam kasihnya, dalam karya keselamatannya, dalam rancangannya, dalam rencananya, untuk membawa setiap kita masing-masing ke tempat yang terhormat, yaitu surga, di mana Allah bertata, Roh Kudus bertata, Kristus bertata yang ada di sana. Dan Yesus berkata, engkau akan ada bersama dengan aku, di samping aku, di sisi aku. Saudara, seseorang yang bisa duduk di samping dengan orang yang terhormat itu juga adalah orang-orang penting. Banyak sekali peristiwa kalau kita lihat bagaimana presiden yang kita cintai, Joko Widodo. Setiap orang berharap bisa duduk di sampingnya. Kalaupun tidak di sampingnya, bisa di dekatnya. Banyak sekali kalau presiden kita diwawancarai, difoto, ada orang di belakang itu berupaya bagaimana menunjukkan wajahnya agar terekam, agar terfoto. Karena mengapa? Karena itu sebuah kebanggaan. Sekalipun tidak bisa bersalaman, wajah kita dekat dengan pribadi yang terhormat. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan pribadi yang terhormat, yang kudus, yang benar. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengasihi kita, datang untuk menolong orang-orang yang hina dan paling hina itu, agar kita bisa menikmati semua yang baik yang pernah diberikan oleh Allah, dan itu dikembalikan kembali kepada kita, agar apa yang terjadi di waktu penciptaan pertama di Taman Eden, kita pun mengalami hal yang sama. Kita mungkin tidak akan mengalami Taman Eden dalam peristiwa Adam dan Hawa, namun kita akan menikmati sesuatu yang jauh lebih indah dari Taman Eden, yaitu apa? Langit dan bumi yang baru, yang kita akan tinggali, yang kita akan tempati bersama-sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Apa korelasinya dengan kehidupan kita? Kalau kita sudah dari orang hina diselamatkan oleh pribadi yang terhormat, maka tugas kita, hiduplah secara terhormat. Jangan hidup sebagai orang-orang yang hina. Apa ciri orang yang hidup terhormat? Hidup dalam kebenaran, mengakui Tuhan, menyembah Tuhan, menjunjung Dia, memuliakannya melalui kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kehidupan yang sudah diubahkan sebagai manusia baru yang menjadi terang dan garam buat dunia ini. Jadilah pribadi yang terhormat, karena engkau dari yang hina sudah diberi kehormatan oleh Tuhan, dan engkau akan punya tempat yang terhormat satu hari kelak nanti bersama dengan Allah, dengan Kristus dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.